Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu ketiga masa Paskah berdasarkan Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Dalam kesulitan hidup, Yesus tampil memberikan harapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang artis ternama dari Prancis bernama Eva Lavalier yang pada masa jayanya sangat terkenal. Tetapi kemudian dia merasa hidupnya sangat tertekan. Dia merasakan bahwa semua orang tidak menghargainya lagi dan bahkan merasakan Tuhan juga sudah meninggalkan dia. Pada suatu malam, dia berdiri di atas jembatan Sungai Seine di kota Paris yang letaknya tidak jauh dari Katedral Notre Dame. Dia berniat membunuh diri dengan meloncat dari atas jembatan itu. Tetapi ketika dia hendak meloncat, tiba-tiba lewatlah seorang anak muda yang mengenalnya. Orang itu mendekati artis tersebut dan menyapanya dengan ramah dan mengatakan bahwa dia sangat beruntung bisa bertemu dengan artis film yang selama itu sangat dikaguminya. Selanjutnya orang itu berkata, "Saya adalah seorang fans Anda yang sangat fanatik. Hampir semua film yang Anda mainkan telah saya nonton. Setiap kali sesudah menonton, saya merasa diteguhkan untuk lebih tegar dalam menjalani hidup." Setelah percakapan singkat tersebut, orang itu tiba-tiba menghilang dan tinggallah perempuan itu seorang diri. Tetapi artis itu tiba-tiba sadar. Dia menemukan kembali semangat untuk hidup. Dia pun membatalkan niatnya untuk melompat dari atas jembatan untuk bunuh diri. Kemudian di dalam hatinya dia berdoa, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengirimkan orang itu tepat pada waktunya." Atau mungkinkah Engkau sendiri yang telah datang untuk meneguhkan hamba-Mu yang lemah ini? Dalam keadaan tenang dan damai, artis itu pun kembali ke rumahnya dan terus melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pengalaman serupa dialami oleh dua murid dari Emmaus, sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini, yang mengalami semangat dan hidup baru setelah mereka bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Dalam kesulitan hidup dan mungkin keputusasaan dan frustrasi, perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus akan memberikan semangat dan gairah hidup yang baru. Sebagaimana kita dengar dalam Injil, kematian Yesus yang tragis di kayu salib telah menimbulkan kegoncangan iman, kekecewaan, putus asa, dan frustrasi pada murid-murid Yesus. Hal itu bisa terasa dalam percakapan dua murid yang dalam keadaan kecewa, putus asa, dan frustrasi kembali ke kampung halaman mereka, Emmaus. Mereka mengira bahwa Yesus yang selama ini mereka harapkan akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, mengakhiri hidupnya dengan cara yang amat tragis di atas kayu salib. Namun Yesus membimbing kedua murid itu untuk perlahan-lahan masuk ke dalam misteri kebangkitannya. Dia melakukan hal itu dengan dua cara, yakni dengan sabda dan sakramen. Bimbingan melalui sabda terjadi ketika Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam kitab suci terjadi tentang Dia, mulai dari kitab Musa sampai dengan kitab nabi-nabi. Sementara itu, tuntunan melalui sakramen terjadi ketika Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Lukas bab 24 ayat 30. Pada waktu pemecahan roti itulah kedua murid itu mengenal Dia sebagai Yesus yang bangkit. Tetapi ketika mereka mengenal Dia, Yesus lenyap dari hadapan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagaimana artis Eva Lavalie dalam cerita tadi dan kedua murid dari Emmaus, tidak jarang kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, tantangan, frustrasi, bahkan mungkin putus asa. Tetapi seperti juga jelas dari pengalaman kedua murid dari Emmaus itu, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia akan menemani kita dalam perjalanan hidup kita untuk senantiasa meneguhkan kita, sebagaimana telah dilakukannya terhadap kedua murid dari Emmaus itu. Persyaratannya adalah bahwa kita terbuka kepada Dia, sebagaimana kedua murid Emmaus itu dengan sangat terbuka menceritakan kesulitan konkret mereka kepada Yesus. Semoga berkat rahmat kebangkitannya, kita semakin terbuka untuk membiarkan Yesus yang bangkit terlibat dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.